Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau ngomongin orang paling kaya di dunia, biasanya kita kebayang orang-orangnya tuh Elon Musk, Jeff Bezos, ataupun Bill Gates kan? Tapi kenyataannya ada keluarga-keluarga yang kekayaannya tuh udah ratusan tahun dan sampai sekarang yang melebihi mereka-mereka tadi serta jadi pengendali ekonomi dunia. Mereka tuh jarang disorot tapi diam-diam punya pengaruh yang sangat besar. Penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 5. Arnold. Oke, sekarang bayangin deh, kalian tuh lagi scrolling TikTok, lihat influencer pamer tas Louis Vuitton yang baru. Terus, kalian geser lagi, lihat Jennie Blackpink jadi duta merek Chanel atau Jisoo untuk Dior. Nah, nggak lama, kalian lihat tutorial makeup pakai Fenty Beauty dari Rihanna di YouTube ya. Malamnya pas kalian jalan ke mall, masuk ke Sephora untuk lihat-lihat skincare. Kelihatannya beda-beda semua kan? Gimana kalau aku bilang sebagian besar dari apa yang aku sebutin tadi, yaitu Louis Vuitton, Dior, Fenty Beauty, Sephora, bahkan sampai perhiasan Tiffany & Co yang legendaris itu, semuanya tuh dimiliki dan juga dikendalikan oleh satu keluarga. Kenalan yuk sama keluarga Arnold, the first family-nya dunia kemewahan. Intinya, ada satu orang jenius di baliknya ya, yaitu Bernard Arnold. Dia ini sering banget rebutan posisi orang terkaya di dunia sama Elon Musk dan juga Jeff Bezos. Dia adalah CEO dari perusahaan raksasa bernama LVMH. LVMH itu singkatan dari Louis Vuitton, Moet Hennessy ya guys. Dari namanya aja udah kelihatan isinya tuh barang-barang sultan kan? Jadi kenapa mereka bisa mengontrol dunia? Jawabannya simpel sih. Mereka tuh nggak jualan tas ataupun parfum, mereka jualan mimpi dan juga status. Keluarga Arnold lewat LVMH punya tim superhero merek-merek paling keren di dunia. Di bidang fashion dan juga tas ada Louis Vuitton, Dior, Celine, Fendi, sama Givenchy. Di bidang makeup dan juga parfum ada Sephora, Fenty Beauty, Benefit Cosmetics, dan juga Dior ada. Mereka tuh nggak cuma bikin produknya ya, tapi juga punya panggung utama untuk jualannya. Lalu di bidang perhiasan dan juga jam tangan ada Tiffany & Co, Bulgari, dan juga Tag Heuer. Mau ngelamar pacar pakai cincin super indah, mau pakai jam tangan yang dipakai pembalap F1, mereka punya deh pokoknya. Lalu di bidang minuman mewah ada Moet & Chandon, yaitu champagne untuk perayaan, dan juga Hennessy, yaitu sebuah konyak yang sering ada di film-film. Bayangin deh, berarti mereka tuh punya literally semua amunisi untuk mendefinisikan apa itu kemewahan dan juga keren ya. Nah, karena mereka punya Dior, Celine, dan puluhan merek yang lain, jelas dong mereka bisa menciptakan brand dari nol. Misalkan nih, mereka rilis desain tas baru di runway Paris. Terus, tas itu langsung dipakai sama duta merek mereka. Anggap aja ya artis Hollywood ataupun idol K-pop, foto-fotonya viral dong di Instagram dan juga TikTok. Majalah fashion juga jelas bahas lah tuh. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba semua orang tuh pengen punya barang itu teman-teman. Lihat gak polanya? Mereka mengontrol dari hulu ke hilirnya. Mereka yang bikin, mereka yang promosin lewat artis, mereka yang jual di toko mereka sendiri. It's a perfect ecosystem of cool ya. Jadi paham ya guys? Ini semua udah kayak di tangan keluarga ini deh. Mereka yang menentukan apa yang kita anggap indah, apa yang kita anggap sukses, dan apa yang kita impikan untuk dimiliki. Mereka menjual vibe kalau kalian pakai ini, look keren dan juga sukses. Nah, dengan punya kekuatan untuk membentuk mimpi jutaan orang di seluruh dunia, that's the real power sih menurut aku. Nomor 4. Walton. Kalau nyokap nyuruh beli sabun, sampo, minyak goreng, dan juga mie instan, kemana sih kalian perginya? Supermarket? Atau perusahaan retail macam Alfamart dan sebagainya kan? Nah, bayangin supermarket itu tapi versinya 100 kali lipat lebih besar, lebih gila, dan cabangnya ada di setiap sudut negara maju. Saking besarnya dia jadi perusahaan dengan pendapatan terbesar di seluruh dunia. Toko raksasa itu namanya adalah Walmart. Dan semua kekayaan dari kerajaan bisnis itu mengalir ke satu keluarga doang. Kenal ini sama keluarga Walton? Kalau keluarga Arnold tadi itu main di level kemewahan, keluarga Walton ini main di level yang beda ya, tapi justru lebih mengakar. Sam Walton yang sebagai CEO-nya Walmart ini bukan tipikal CEO yang glamor ya. Dia cuma punya satu ide simpel di tahun 60-an, bikin toko yang jual semua barang kebutuhan sehari-hari dengan harga semurah mungkin. Tapi kenapa jualan gituan doang bisa mengontrol dunia sih? Lupakan deh ya perusahaan minyak ataupun teknologi. Walmart ini adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar di dunia. Duit yang muter di sana tuh lebih besar daripada PDB banyak negara. Mereka juga ada perusahaan swasta dengan jumlah karyawan terbanyak di dunia, di mana nih ada jutaan orang kerja untuk mereka ya. Terus apa hubungannya dong? Ya karena mereka pembeli terbesar, mereka punya power untuk menekan produsen.
Bayangin gini deh, Walmart bisa bilang ke Unilever atau perusahaan yang lain, kalau mau produk lu dijual di ribuan toko kami, kasih kami harga paling murah, titik. Dan para produsen itu ya bakal nurut. Gokil kan? Mereka bisa ngatur harga dari pabriknya langsung. Jadi intinya mereka juga lah yang bisa menentukan harga wajar sebuah barang. Ini yang namanya The Walmart Effect. Karena Walmart jual semuanya dengan harga super murah, semua toko lain dari supermarket pesaing sampai toko kelontong kecil terpaksa harus ikut banting harga kalau mau selamat ya. Jadi secara nggak langsung nih, harga sebotol shampoo atau sekotak sereal yang kita anggap wajar di seluruh dunia itu standarnya ikut dibentuk oleh Walmart. Dan buat aku yang paling gong itu, mereka tuh tahu semua yang kita beli loh. Walmart itu gudangnya data teman-teman. Mereka tuh mencatat dan juga menganalisis setiap barang yang dibeli oleh ratusan juta pelanggannya setiap hari. Mereka tahu ya kapan orang bakal banyak beli mie instan, misalnya musim hujan. Mereka tahu tuh biskuit apa yang lagi viral di TikTok bahkan sebelum viral banget. Mereka tahu popok merek apa yang paling laku di kota A tapi beda di kota B. Dengan data ini mereka bisa memprediksi tren, mengatur stok dengan sempurna, dan pada dasarnya membaca pikiran konsumen dalam skala raksasa. Kekuatan ini bikin mereka tuh selalu selangkah di depan semua pesaingnya. Nomor 3. Rockefeller. Kalau ngomongin keluarga old money, pasti nama keluarga Rockefeller tuh selalu disebut ya. Kenapa? Bayangin ada orang saking kayanya dan juga saking berkuasanya, sampai-sampai pemerintah Amerika Serikat, yaitu negara adidaya yang ditakuti negara lainnya ini, sampai harus turun tangan langsung untuk menghancurkan kerajaannya karena dianggap terlalu berbahaya. Nah, tapi gilanya setelah dihancurkan, keluarga ini justru menemukan cara baru untuk jadi lebih berpengaruh, dan kekuasaan mereka bertahan sampai hari ini atau bahkan mungkin ada di dalam tubuh kita sih. Loh, kok bisa? Oke, cerita ini dimulai dari satu orang yaitu John D. Rockefeller. Ya ini bisa dibilang bapak kapitalisme modern deh. Di akhir tahun 1800-an, saat dunia mulai butuh minyak untuk lampu, pabrik, dan juga nantinya mobil, Rockefeller ini melihat peluangnya guys. Lewat perusahaannya itu Standard Oil, dia nggak cuma main minyak ya, dia tuh menguasai minyak. Pertama, dia beli hampir semua sumur minyak. Terus dia bangun semua pipa untuk mengangkut minyak. Dia juga punya semua kilang untuk mengolah minyaknya. Udah gitu, dia kuasai semua jalur distribusi sampai ke penjual. Ya, mau kamu pengusaha pabrik ataupun rakyat biasa, kalau butuh minyak ya kamu tuh harus beli sama dia. Gak ada pilihan lain deh, kekayaannya tuh jadi gak terhingga dan dia jadi orang terkaya pertama dalam sejarah modern. Nah, saking kejamnya cara bisnisnya, dia tuh sampai dijuluki Robert Baron atau bangsawan perampok. Kekuasaan Rockefeller ini jelas jadi terlalu besar ya. Pemerintah Amerika Serikat tuh khawatir kalau satu orang ini bisa mengendalikan seluruh ekonomi negara. Makanya akhirnya pada tahun 1911, Mahkamah Agung Amerika perintahin lah tuh Standard Oil untuk dipecah paksa menjadi 34 perusahaan kecil. Kerajaannya hancur dong? Terus game over gitu? Oh, tentu tidak. Disinilah ceritanya jadi gila dan juga legendaris. Pecahan-pecahan perusahaan itu kelak menjadi raksasa minyak yang kita kenal sekarang seperti Exxon Mobil dan juga Chevron. Jadi kekayaannya justru makin berlipat ganda ya. Nah, setelah insiden itu, Rockefeller dan juga keturunannya pun melakukan pivot paling brilian dalam sejarah sih menurut aku. Mereka sadar nih sekarang, mengontrol produk itu hebat, tapi ada yang jauh lebih hebat, yaitu mengontrol arah peradaban manusia. Caranya lewat filantropi strategis. Ini bukan sekedar sedekah ataupun amal ya. Mereka mendirikan yayasan-yayasan raksasa seperti Rockefeller Foundation yang mendanai riset dan juga proyek yang bisa mengubah dunia. Contohnya nih, untuk bagian mengontrol kesehatan dunia, mereka menggelontorkan dana masif untuk riset medis. Mereka bantu mengembangkan vaksin untuk penyakit mematikan seperti demam kuning, mendanai penemuan penisilin, dan juga membangun sekolah-sekolah kesehatan publik terbaik di dunia. Jadi secara harafiah mereka tuh membentuk fondasi dunia kedokteran modern gitu deh. Lalu berikutnya mereka mengontrol pangan dunia. Lewat program Revolusi Hijau atau Green Revolution, mereka mendanai pengembangan bibit unggul dan juga teknologi pertanian di seluruh dunia. Hasilnya apa? Produksi pangan meledak dan juga menyelamatkan jutaan orang dari kelaparan. Tapi di sisi lain, dunia jadi bergantung pada teknologi pertanian yang mereka invest ini ya. Dan terakhir, mengontrol pendidikan dunia. Mereka bikin atau mendanai universitas-universitas kelas dunia seperti University of Chicago dan juga Rockefeller University, yaitu tempatnya para pemenang Nobel dilahirkan. Jadi luar biasa banget kan kemampuannya keluarga ini? Nomor 2. Rothschild. Oke,
Oke, kita udah bahas keluarga yang jualan barang mewah, barang murah, ataupun minyak juga ya. Sekarang kita masuk ke level berikutnya teman-teman. Keluarga ini bisnisnya tuh bukan barang ataupun ide, tapi duit itu sendiri. Kalian pasti pernah dong denger nama Rothschild ini di film-film ataupun di forum-forum konspirasi internet. Namanya selalu disebut-sebut sebagai dalang dibalik semua peristiwa dunia teman-teman. Nah, jauh sebelum ada internet, mobile banking, ataupun bahkan telepon, ada satu keluarga yang bisa mindahin kekayaan dari London ke Paris dalam hitungan jam aja. Dimana itu tuh lebih cepat daripada raja mengirim surat loh. Mereka adalah pencipta jaringan internet finansial pertama di dunia yang dibangun pakai kuda dan juga kapal. Mereka bukan sekedar pemain di dalam sistem keuangan ya, mereka adalah salah satu arsiteknya. Cerita ini nggak dimulai dari istana megah ya teman-teman, tapi dari sebuah gang sempit di Frankfurt, Jerman pada akhir tahun 1700-an. Oke, jadi ada seorang pria bernama Mayer Ashmel Rothschild. Dia ini pedagang koin langka yang punya satu ide jenius yang kepengen mengubah sejarah. Nah, saat itu dia juga punya 5 anak laki-laki. Bukannya warisin satu bisnis ke mereka semua, dia malah menyebar mereka. Satu anak tetap di Frankfurt, Jerman, satu anak dikirim ke London, Inggris, satu anak ke Paris, Prancis, satu anak ke Wina, Austria, dan satu anak ke Naples, Italia. 5 anak di 5 pusat keuangan terbesar di Eropa. Ini udah kayak 5 anak panah yang dilepasin ke jantung ekonomi dunia kan? Mereka menciptakan jaringan bank keluarga internasional pertama. Kalau ada klien di London mau bayar utang ke klien di Paris, ya nggak perlu lagi kirim emas lewat kereta yang rawan dirampok. Cukup transfer lewat Bank Rothschild cabang London ke cabang Paris aja ya teman-teman. Revolusioner kan? Dan bisnis utama mereka itu bukan melayani rakyat jelata ya. Klien mereka itu adalah raja dan juga pemerintahan. Kalau seorang raja mau mulai perang tapi nggak punya uang, dia pinjam ke siapa tuh? Ya ke Rothschild. Kalau sebuah negara menang perang dan juga butuh dana untuk membangun kembali, mereka pinjam ke siapa tuh? Iya ke Rothschild. Ada satu cerita nih yang paling legendaris. Saat perang Waterloo pada tahun 1815, di mana nasib Eropa antara Napoleon dari Prancis melawan Inggris ditentukan, keluarga Rothschild tuh punya jaringan kurir pribadi yang super cepat. Nathan Rothschild yang ada di London dapat kabar nih kemenangan Inggris 24 jam lebih dulu daripada pemerintah Inggris sendiri. Informasi itu kita sepakat adalah kekuatan dong ya. Nah, dengan tahu duluan hasil perang sebelum orang lain tahu, itu ya nilainya nggak terhingga guys. Jadi dengan info itu, mereka bisa buat keputusan finansial yang tepat dan juga memperkuat posisi mereka sebagai bankir utama bagi pemerintah Inggris, negara paling kuat di dunia pada saat itu. Mereka jadi sangat powerful karena negara-negara besar berutang budi dan juga uang kepada mereka. Nah, karena kekayaan mereka yang luar biasa, sifat bisnis mereka yang rahasia dan juga latar belakang Yahudi mereka, keluarga Rothschild ini selama ratusan tahun, ia harus siap jadi target utama teori konspirasi. Jadi apa kekuatan mereka hari ini? Kekuatan mereka udah berevolusi ya teman-teman. Mereka bukan lagi bank terbesar di dunia, tapi kekuatan mereka sekarang lebih halus dan juga tersembunyi. Perusahaan Rothschild itu sekarang adalah salah satu penasehat merger dan juga acquisition paling top di dunia ini ya. Artinya kalau ada 2 perusahaan raksasa mau bergabung atau saling beli, mereka sering menyewa Rothschild sebagai penasehat. Mereka tuh nggak punya perusahaannya, tapi mereka ada di meja perundingan kesepakatan triliunan dolar. Dan kekuatan terbesar mereka hari ini ya adalah nama Rothschild itu sendiri. Nama itu adalah brand yang melambangkan kepercayaan, koneksi tingkat tinggi, dan juga sejarah 250 tahun di puncak dunia keuangan. Pintu yang tertutup bagi orang lain bisa terbuka untuk mereka ya. Ibaratnya nih, kalau keluarga lain sibuk menjadi pemain terkaya dalam game ini, keluarga Rothschild itu adalah salah satu keluarga yang ikut merancang papan caturnya dan juga menulis buku aturannya. Gokil kan? Kekuatan mereka sekarang bukan lagi ada di dalam berangkas yang penuh emas, tapi ada di dalam reputasi, jaringan, dan juga warisan sejarah mereka yang tidak tertandingi. Nomor 1. Uang sesat. Kita udah ngobrolin keluarga yang nguasain kemewahan, kebutuhan pokok, politik, sampai bank ya. Semuanya adalah raja deh di bidangnya masing-masing. Tapi sekarang kita bakal bahas keluarga yang literally adalah raja ya teman-teman. Mereka nggak cuma punya perusahaan, mereka tuh punya negara. Inilah cerita House of Saud ataupun keluarga Saud, penguasanya kerajaan Arab Saudi. Semua bermula di abad ke-18 waktu Muhammad bin Saud kolaps sama seorang ulama bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang bikin gerakan religius sekaligus politik. Nah dari situ di tahun 1932 Arab Saudi akhirnya resmi berdiri dan House of Saud menjadi pemegang tatanya. Awalnya mereka adalah kerajaan gurun yang miskin ya, tapi kemudian di tahun 1983 sesuatu yang luar biasa terjadi teman-teman. Minyak ditemukan di bawah pasir mereka. Bukan cuma minyak biasa ya, tapi salah satu cadangan minyak terbesar yang pernah ada di muka bumi. Nah tiba-tiba keluarga ini beralih dari penguasa gurun menjadi pemilik harta karun yang paling dicari oleh seluruh dunia industri.
Menurut aku juga nih, kekuatan keluarga Saud itu unik banget karena berdiri di atas 3 pilar raksasa yang saling menguatkan. Pertama, sebagai keran minyak dunia, keluarga Saud mengendalikan Saudi Aramco, perusahaan minyak negara Arab Saudi. Ini bukan perusahaan minyak biasa ya, ini adalah perusahaan paling profitable di seluruh dunia. Nah, Arab Saudi ini adalah pemimpin de facto dari OPEC, kartelnya negara pabrik minyak. Kalau mereka memutuskan untuk mengurangi produksi, harga bensin di seluruh dunia ya bisa meroket. Kalau mereka menambah produksi, ya harganya bisa anjlok. Ibaratnya mereka ini megang termostat energi global deh. Nah, kekuatan inilah yang bisa bikin ekonomi negara lain jadi goyang ya. Lalu, uang dari minyak ini mengalir langsung ke keluarga kerajaan yang jumlahnya tuh ribuan pangeran. Mereka adalah salah satu keluarga terkaya dalam sejarah manusia. Kekayaan ini mereka gunakan untuk bangun kota futuristik seperti NEOM, beli klub sepak bola seperti Newcastle United, dan juga berinvestasi di perusahaan-perusahaan top dunia seperti Uber dan juga SoftBank. Lalu kedua, mereka itu sebagai penjaga 2 kota suci. Ini dia nih pilar kekuatan yang tidak dimiliki oleh keluarga lain ya. Raja Arab Saudi bergelar penjaga 2 kota suci, yaitu Mekah dan juga Madinah. Setiap tahun jutaan umat muslim dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, datang untuk beribadah haji dan juga umrah. Posisi ini memberikan mereka pengaruh dan juga legitimasi religius yang luar biasa di mata lebih dari 1,8 miliar muslim di seluruh dunia. Dan pilar yang ketiga adalah mereka itu sekutu kuatnya Amerika. Sejak Perang Dunia Kedua, Arab Saudi punya aliansi strategis dengan negara paling kuat di dunia, yaitu Amerika Serikat. Kesepakatannya tuh simple sih. Arab Saudi menjamin pasokan minyak ke Amerika dan juga dunia, sementara Amerika Serikat menjamin keamanan tahta keluarga Saud dengan dukungan militer dan juga politiknya. Nah, aliansi ini jelas bikin Arab Saudi jadi pemain kunci yang tidak tergantikan dalam politik global, terutama di Timur Tengah. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.